أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد. أمة الإسلام kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pertama, saya Abu Arika Jamiluddin dan segenap keluarga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriyah yang bertepatan dengan tahun 2026. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal wa kullu 'amin wa antum fi khair. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan setiap tahunnya kita senantiasa di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ummatal Islam, berbicara tentang Idul Adha, hari raya Idul Adha, maka ya ini merupakan syariat yang sangat agung. Ya, ini merupakan syiar Islam yang sangat luar biasa, yang sangat indah. Ya, karena syariat agama Islam merupakan syariat yang sangat indah yang tidak dimiliki oleh agama-agama yang lainnya. Ummatal Islam, pada hari raya Idul Adha maka kita dianjurkan untuk melaksanakan salat dan juga setelah itu berkurban. Sebagaimana Allah Rabbul Izzati wal Jalalah berfirman di dalam surah Al-Kautsar ayat 2, Allah Azza wa Jalla mengatakan fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Maka umatal Islam, bagi yang tidak memiliki halangan dan uzur, hendaklah dia menunaikan salat Idul Adha 2 rakaat, ya, maka hendaklah dia keluar ya untuk ya ikut menunaikan salat Idul Adha, karena ini hukumnya sunnah, ya, maka hendaklah kita melaksanakan sunnah tersebut, melaksanakan syariat syiar yang sangat indah ini, yaitu fasalli, hendaklah kita salat untuk ya melaksanakan dan menyongsong syiar agama Islam yang sangat luar biasa ini. Dan yang kedua, setelah kita salat, Allah perintahkan kita wanhar, dan setelah itu berkurbanlah karena Tuhanmu, yaitu menyembelih atau memotong hewan kurban. Dan hewan kurban tentu bisa berupa unta, bisa berupa sapi, ya, kambing atau domba. Maka ini yang disebut dengan hewan kurban. Maka bagi saudaraku yang mampu untuk berkurban, maka hendaklah dia wanhar, hendaklah dia berkurban. Dan berkurban tentu hukumnya sunnah muakkadah, sebagaimana mayoritas para ulama berpendapat bahwa berkurban hukumnya sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Maka saudaraku yang memiliki kelebihan rezeki, maka hendaklah dia menyisihkan ya hartanya untuk membeli hewan kurban dan untuk dikurbankan, maka seraya bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum hari raya Idul Adha, maka momentum kita dianjurkan bagaimana untuk terus dekat dan dekat takarrub ya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakarrub dengan senantiasa melaksanakan ya perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, bertakarrub dengan senantiasa meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu wasilah untuk bisa dekat dan takarrub pada Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ibadah, melaksanakan salat, berzikir, dan jangan lupa untuk berkurban. Umatal Islam, maka hari raya Idul Adha mengingatkan kita kembali tentang bagaimana hendaklah kita dekat takarrub kepada Allah. Tidak boleh kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Allah Rabbul Izzati wal Jalal memberikan kita berbagai macam nikmat yang begitu banyak, maka kita tidak boleh mengkufuri nikmat tersebut. Hendaklah kita takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ummatal Islam, kemudian yang terakhir, bahwa ketika sudah 10 Zulhijjah ya, dan juga setelahnya nanti ada 11, 12 dan 13 Zulhijjah, yaitu hari-hari tasyrik, maka kita dilarang untuk melaksanakan ibadah siam. Kita tidak boleh berpuasa pada tanggal 10 dan juga 3 hari setelahnya. Sebagaimana dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau mengatakan naha Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumain. Nabi melarang kita untuk saum, melaksanakan ibadah puasa di dua hari ini, yaitu yaumul fitr wa yaumun nahar, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Atau di dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumain. Nabi melarang kita dari puasa dua hari, yaitu yaumul adha wa yaumul fitr, ya hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Rawahu Muslim. Umatul Islam, maka hari ini dan 3 hari sesudahnya kita tidak boleh melaksanakan ibadah puasa, baik puasa wajib, baik puasa qada, baik puasa nazar ataupun puasa sunnah. Kita dilarang untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan hari ini dan 3 hari sesudahnya, ini hari-hari kita bergembira, kita diperbolehkan makan, diperbolehkan minum, tapi jangan berlebihan dan jangan lalai. Teruslah ingat dan berzikir, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Umatul Islam, maka oleh karena itu hendaklah jangan sampai kita lalai di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini dan hari-hari 3 hari sesudahnya, maka ini hari kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 203, Allah Azza wa Jalla mengatakan wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan ingatlah, sebutlah, berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang berbilang. Maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma menafsirkan, memaknai bahwasanya fi ayyamin ma'dudat maknanya adalah ayyamut tasyriq, yaitu hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Maka hendaklah terus kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Rawahu Muslim. Nabi pernah mengatakan, bersabda bahwasanya hari-hari tasyrik, yakni 11, 12, 13 Zulhijjah, maka ini hari-hari diperbolehkan makan, diperbolehkan minum, dan jangan lupa untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus kita mendawamkan takbir, bertakbir seraya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengucapkan Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Maka mudah-mudahan momentum hari raya Idul Adha ini mengingatkan kita akan bagaimana perjuangan, kesetiaan, keikhlasan yang harus kita tingkatkan, dan teruslah kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan begitu Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa, hamba-hamba yang terus berjuang dan takarrub kepada Allah, dan mudah-mudahan kita dijaga di atas keikhlasan, keimanan, ketaatan, ketakwaan, dan semua amal ibadah kita, sembelihan kita mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita niatkan karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar, hendaklah salat dan berkurban li rabbika, hanya karena Rabbmu, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga mengatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku semata-mata karena Allah Tuhan semesta alam. Maka ini mengajarkan kita akan pentingnya keikhlasan agar suksesnya dan diterimanya segala amal ibadah kita di muka bumi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita senantiasa terus jangan boleh jauh dari Allah, tapi teruslah berdekat, taqarrub qurban, taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita sukses dan selamat, bahagia fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi ana ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.